Ya! Kaget gua sendiri yang teriak, gua sendiri yang kaget. Konslet otak gua udah. Udah ada yang beli belum nih, kaos Mulyono? Iya, kita adalah rakyat Mulyono. Kalau mau beli, gampang. Klik di bawah video. Klik ya. Pilih ukuran, pilih harga, silakan. Ya, pilih. Udah, aku nggak mau bahas ini. Ini buat kenang-kenangan. Nah, nanti saya mau pakai kemana-mana. Jadi dari jauhan belakang, wow, rakyat Mulyono. Iya. Oke, yang saya akan bahas adalah hari-hari terakhir ini fokus kita semuanya tertuju di Kertanegara, rumah Prabowo, dan hari ini serta besok fokus mata kita tertuju di rumah Prabowo yang di Hambalang. Kalau yang di Hambalang ratusan orang datang ke sana untuk ikut pembekalan 2 hari setidaknya. Menteri, wamen, wakil menteri, kepala badan, dan yang lain-lain yang bakal mendukung pemerintahan Prabowo selama 5 tahun ke depan. Kalau di Kertanegara kemarin selama 2 hari, hari pertama itu calon menteri, dan yang keduanya adalah calon wakil menteri, wamen, atau kepala badan. Ada yang menarik dari peristiwa tersebut, yaitu dipanggilnya Raffi Ahmad. Iya. Ternyata yang menarik perhatian publik tidak hanya Raffi Ahmad, tapi juga Gus Miftah. Seperti apa pernyataan Raffi Ahmad setelah dipanggil Prabowo dan bakal dikasih tugas di pos apa oleh Prabowo untuk mendukung atau membantu pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan? Simak videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih. Mohon doanya. Integritas nggak? Penentangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Iya. Sudah tanda tangan fakta integritas. Di antaranya mungkin tidak akan melakukan tindakan korupsi selama menjabat 5 tahun ke depan. Ya kalau Raffi Ahmad korupsi, menjabat jabatan di kabinet yang setara menteri, ya kebangetan aja. Kebangetan banget serakahnya. Ya mudah-mudahan sih enggak dan amanah, serta bisa melaksanakan tugas dengan baik seperti yang diharapkan oleh Prabowo dan rakyat Indonesia tentu. Bidangnya apa? Industri kreatif, generasi muda, dan lain-lain. Kira-kira di seputaran itu. Termasuk YouTuber ya Bang ya? Iya. Mudah-mudahan YouTuber nanti dipanggil. Menjadi binaan Raffi Ahmad. Ntar gue datang sendiri aja ke Andara, ke Tol Simatupang, Cilandak belok kanan, Andara, udah keluar Andara, nyampe rumah Raffi. Ntar gue kesana sendiri aja lah. Ya, ternyata yang menjadi fokus masyarakat tidak hanya Raffi yang dipanggil ke rumah Kertanegara dan minta untuk membantu tugas-tugas Prabowo ke depan. Gus Miftah juga dipanggil Prabowo bersamaan dengan Raffi Ahmad.
akan mendapatkan tugas apa? Gus Miftah, simak videonya. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Iya. Gus Miftah kan selama ini ya intens diminta untuk mengisi pengajian di kalangan istana. Intens Gus Miftah ini. Kan pernyataannya juga lugas, tanpa tedeng aling-aling gitu kan. Ya mungkin karena itu juga. Di samping kemarin juga pada saat Pilpres, all out membantu pemenangan Prabowo Gibran. Termasuk bagaimana mengkomunikasikan atau merayu Gibran supaya mau menjadi wakilnya Prabowo. Termasuk itu juga, karena sudah berhasil, sekarang bentuk apresiasi diajak bersama-sama untuk membangun negara ini, mengawal intoleransi. Ya! Gus Miftah nanti akan fokus kepada toleransi dan moderasi. Artinya, ya siap-siap saja kelompok-kelompok intoleran, ya sekarang sudah ada yang ngurusin nih. Selamat ya Gus Miftah. Gus, pertanyaanku nih, serius nih ya, jawab loh, serius. Nanti Gus Miftah sendiri harus jawab di kolom komentar saya, atau kalau enggak, stafnya jawab di kolom komentar saya. Kasih tanda saya Gus Miftah gitu ya. Pertanyaanku, ke depan setelah jadi pejabat negara, ini kan menjadi pejabat negara nih Gus, rambutnya masih tetap gondrong mau dipotong? Serius, beneran? Enggak bercanda. Ketawa bukan berarti bercanda, enggak. Serius. Gus, sekali lagi Gus, mau dipotong atau tetap gondrong? Ini sih rasanya dipanggil ke rumah Kertanegara, kelihatan rapi dan sudah dipotong sih. Potong rapi, tapi masih ada nyisa juga gondrongnya. Menurut lu sih, Gri, gimana? Menurut lu? Lu kasih masukan ke gue. Menurut lu gimana, Gri? Menurut gue, mendingan dipotong sih, Gus. Kenapa? Alasannya adalah, pertama, biar rapi. Kedua, pejabat kan lingkungannya formal semuanya, ya. Ketiga, mungkin kemarin nggak mau motong rambutnya karena itu adalah branding. Supaya beda dengan yang lain atau ciri khas. Ya bagus. Tapi kan itu sekarang sudah dapet tuh. Sudah menjadi public figure. Ceramah-ceramahnya yang bagus dan ciri khasnya gondrong. Nah, udah dapat, udah bagus, udah jadi public figure dan sekarang sudah menjadi pejabat. Potonglah. Jangan Gri. Soalnya kenapa Gus? Soalnya ini kalau gua potong nih, aduh, ini hubungannya dengan weton gua nih. Emang wetonnya kenapa, Gus? Ya, ilmu gua bisa hilang nih kalau gua potong nih. Terkecuali kalau ada pantangannya yang seperti itu. Ini guyon ya, Gus. Enggak serius, sebaiknya dipotong sih, Gus. Karena udah di lingkungan pejabat negara. Pejabat negara loh, Gus. Ini pejabat negara loh. Sebaiknya sih dipotong. Supaya rapi terus. Kan tambah ganteng nih. Yeah! Cie. Oke, dengan dipanggilnya 100 orang lebih di 2 hari ke Kertanegara, menteri plus pejabat-pejabat yang lainnya, banyak orang yang berkomentar miring tentang dugaan campur tangan Jokowi penyusunan menteri kabinetnya Prabowo. Alasannya adalah pertemuan Prabowo hari Minggu pada saat makan siang di Solo di rumah Jokowi disinyalir membicarakan susunan kabinet atau nama-nama bakal menteri. Ya wajar sih orang berspekulasi dan sah-sah saja. Tapi seperti apa pernyataan Jokowi? Simak videonya. Yang pertama itu adalah hak
prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Nggak apa-apa, orang berspekulasi sah-sah saja. Orang menduga-duga boleh-boleh aja. Tapi itulah pernyataan resmi Presiden Joko Widodo. Bahkan di kesempatan lain, Presiden Joko Widodo berkali-kali menyampaikan bahwa pemilihan menteri dan pembantu-pembantu presiden lainnya itu hak prerogatif presiden. Dan saya tidak akan mencampuri urusan ini ke Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Demikian juga saya, waktu nyusun kabinet pun, karena itu hak prerogatif, saya juga tidak mau diintervensi dan direcokin atau dicampur tanganin oleh pihak lain. Tegas itu Jokowi berkali-kali ngomong. Yang spekulasi silahkan. Kalau faktanya Prabowo masih berkonsultasi ke Jokowi tentang nama-nama yang mau ditempatkan dalam menteri kabinetnya, ya bagus dong. Berarti Jokowi ya masih kuat pengaruhnya. Ini adalah kata-kata yang paling dibenci oleh pembenci Jokowi. Bagaimana tidak, di saat Prabowo sibuk menyusun menteri kabinet menjelang pelantikan tanggal 20 Oktober, sementara kelompok pembenci Faisal Assegaf, Refli Harun, Roy Suryo, Said Didu, dan para gerombolannya sibuk rapat-rapat terus mempengaruhi masyarakat untuk menjatuhkan Jokowi. Loh, Jokowi nggak usah dijatuhkan, udah berakhir. Oh, enggak. Sekarang diganti, Bang. Bukan menjatuhkan. Untuk menyeret Jokowi ke penjara. Sarung aja diseret-seret masuk penjara. Emang gampang, ya. Bagi rakyat Mulyono, nih. Kalian mau memenjarakan Jokowi? Jawabannya rakyat Mulyono, silakan saja kalau bisa. Sekarang yang ringan-ringan aja ya teman-teman, yang enteng-enteng aja. Kalau mau memenjarakan Jokowi, ya silakan saja kalau bisa. Oh, mau menyeret Jokowi ke penjara, silakan saja kalau bisa. Kan nada-nada yang seperti ini kan sudah dari 10 tahun yang lalu. Kalau boleh bilang ekstrimnya setiap hari disuarakan, digaungkan, digembor-gemborkan, terus menerus setiap hari digaung-gaungkan. Selama kurun 10 tahun Jokowi berkuasa. Bisa. Tel. Katel Rano. Ya! Katel. Bisa nggak Katel? Hah? Tel? Gerombolan Katel bisa nggak nih? Oke ya, kita tunggu tanggal 20 pelantikan Prabowo, kemudian pasca pelantikan pengumuman nama-nama menteri, tanggal 21 pelantikan menteri dan pejabat yang setara menteri, sambil kita ngelihat tingkah pola si kelompok Gatel. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Terima kasih.